Apa sih Pak artinya menjadi pemilih yang cerdas? Menjadi pemilih yang cerdas itu memang harus memilih pimpinan yang peduli dengan rakyatnya, dan itu semuanya juga jadi satu untuk Halo teman pemilih, bertemu lagi dengan kami dari tim podcast KPU Kota Mojokerto Pahlawan Demokrasi. Senang sekali saya Indah Lestari bisa menemani teman pemilih pada kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema dari salah satu divisi yang ada di KPU Kota Mojokerto, yaitu divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Untuk tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu adalah satu suara sangat berarti menjadi pemilih cerdas. Seperti episode sebelum-sebelumnya, saya tidak sendirian, tapi saya akan ditemani oleh tamu yang spesial. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh salah satu komisioner yang ada di KPU Kota Mojokerto, yaitu Bapak Yahya Syahrul Wahyu Iman Asyidik. Selamat pagi Bapak Yahya. Selamat pagi, Mbak Bagaimana Indah. Pak kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah, Pak? sehat sehat sehat. Alhamdulillah. Oke, teman pemilih. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Yahya, tapi saya yakin teman pemilih pasti masih banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Bapak Yahya itu? Nah, sekarang kita akan meminta Bapak Yahya untuk memperkenalkan dirinya secara singkat, Pak. Silakan Bapak Yahya. Siap siap, terima kasih waktunya, Mbak Indah. Oke, mungkin nama saya Yahya Sahrul Wahyu Iman Asyidik, panjang sekali ya namanya ya. Untuk pengalaman kepemiluan, kemarin di periode 2019 saya menjadi badan ad hoc di bawah naungan Bawaslu di Panwascam salah satu kecamatan di Kota Mojokerto. Setelah itu pada periode Pilkada 2024 kemarin, alhamdulillah saya diberi amanah menjadi komisioner KPU Kota Mojokerto di divisi Sosdikli Parmas SDM KPU Kota Mojokerto. Itu, Nah, Benda. Bapak Yahya, tadi kan panjenengan sudah menjelaskan siapa sih Bapak Yahya sebenarnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa Iya. Pak Yahya ini sempat menjadi badan ad hoc di Bawaslu. Boleh dong, Pak, sedikit diceritakan. Kemarin di Bawaslu itu sebenarnya Bapak kerjanya yang seperti apa gitu ya, Pak? Ya ya, jadi kemarin itu di Panwascam, salah satu kecamatan di kota itu, di divisi saya itu adalah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi, tupoksinya ketika ada permasalahan yang ada di kecamatan itu, kita selesaikan dengan mendata dulu, baik itu apakah itu permasalahan dari masyarakatnya, Mhm. atau dari paslonnya, atau partainya, kan karena ini kan pemilu. Jadi kita evaluasi dulu di situ, setelah kita menemukan permasalahan, kita akan laporkan ke Bawaslu, gitu. Setelah itu karena, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri sepihak sebelum kita melaporkan ke Bawaslu, karena yang akan mengambil tindakan dari putusan Bawaslu, seperti itu, Mbak. Wah, ternyata untuk pekerjaan yang, dilakukan Bapak selama menjadi badan ad hoc, termasuk pekerjaan yang harus memikirkan bagaimana caranya agar, pemilih itu juga paham bagaimana akibat dari hal yang dipilih gitu kan Iya, ya, Pak, ya? Wah. jadi, rata-rata masyarakat itu hanya ikut-ikutan gitu loh, kan Mhm. juga kita harus menelaah lebih lanjut lah, Mhm. apakah orang-orang ini benar-benar seorang yang melakukan pelanggaran ataukah hanya ikut-ikutan, karena kan Mhm. mereka rata-rata seperti itu nggak tahu gitu loh, Mbak Iya Indah. iya. Wah, berarti tema kita kali ini sangat tepat sekali ya Pak ya kalau gitu, karena Bapak Yaya sudah berpengalaman kalau gitu. Mmm, Nah, seperti yang saya bilang tadi, tema kita kali ini yaitu adalah menjadi pemilih yang cerdas. Tapi kita akan berbincang dengan Mbak Yahya mengenai beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi hal yang membuat teman-teman gamang atau bertanya-tanya, bagaimana sih menjadi pemilih yang cerdas? Mari kita mulai pertanyaan kita ya Pak ya. Baik Pak, kita mulai dengan pertanyaan pertama kita Pak, oke. sesuai tema kita pada pagi hari ini. Apa sih Pak artinya menjadi pemilih yang cerdas?
Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mempelajari visi misi paslonnya dan program kerja paslonnya yang sangat berguna untuk masyarakat. Setelah itu, dengan pengalaman kepemimpinan, apakah beliau itu sudah berpengalaman, kita ikuti rekam jejaknya baik itu dari Google atau sosial media, kita bisa merekam semua kinerjanya lewat situ. Jadi untuk memilih, siapakah pemimpin kita lebih baik untuk mempelajari visi misi apakah berguna langsung untuk masyarakat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Kenapa itu menjadi hal yang penting untuk menjadi seorang pemilih yang cerdas? Oke, jadi pemilih cerdas adalah, suara kita Hmm, menentukan masa depan bangsa. hmm. Jadi, kalau kita asal pilih tanpa kita mengetahui dan, terpilihnya pimpinan yang tidak jujur itu juga, dari hak kita kan yang memilih. Jadi kan, untuk memilih menjadi pemilih yang cerdas itu memang harus memilih pimpinan yang peduli dengan rakyatnya. Dan itu semuanya juga jadi satu untuk menentukan masa depan bangsa. Jadi Hmm. seperti itulah, Mbak. Kenapa kok kita harus menjadi pemilih yang cerdas itu. Berarti menjadi pemilih yang cerdas itu memang sangat dibutuhkan ya Pak ya, apalagi di demokrasi kita saat ini untuk memilih presiden Hmm, ataupun kepala daerah itu kita memang harus menjadi pemilih yang cerdas ya Pak ya. Kemudian Pak, bisa tolong nggak Pak dikasih tahu bagaimana sih caranya menjadi pemilih yang cerdas, khususnya mungkin untuk adik-adik yang nantinya akan menjadi pemilih di tahun 2029. Cara kita itu agar kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lihat, poin-poin apa dulu yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas. oke. Ini juga berhubungan sama itu ya, pemilih pemula ya, karena Iya. berkaitan dengan, momen-momen di 2029 nanti. Hmm. Karena untuk memilih salah satu pimpinan itu, eee, sama halnya kita memilih dengan apa, ketua kelas, ketua RT, mungkin seperti itu. Dari semua, eee, kepemimpinan yang ada di antar kelas, antar rumah warga, itu bisa kita lihat dari sosoknya, sosok beliau. Apakah orang-orang ini benar-benar merakyat, dalam artian merakyat itu mengerti tentang permasalahan yang ada di masyarakat dan bisa menyelesaikan itu. Nah, kalau mungkin itu dari kastanya masyarakat atau sosial, dari kastanya kelas, apakah anak ini mampu untuk membawa kelas ini menjadi lebih baik, lebih aktif, lebih bermanfaat, dan banyak kegiatan untuk pendidikan? Nah, mungkin seperti itu. Jadi pemilih yang cerdas itu bisa memilih pemimpin di wilayahnya untuk menjadi wilayahnya semakin baik. Nah, seperti itu. Wah, berarti kita sendiri sebagai pemilih juga harus aktif ya Pak untuk Iya, mencari tahu. Berarti kita harus saling memberitahu teman-teman yang lain atau masyarakat di sekitar kita untuk mmm, terus aktif mencari informasi gitu ya Pak ya di era digital iya. ini ya Pak ya. Jadi banyak, informasi yang dapat kita ketahui baik itu dari Google, kan sekarang sudah mudah ya, Iya dari Google benar. atau sosial media seperti Instagram, TikTok. Mungkin, berkat sosial media itu menggambarkan kepemimpinan kita seperti apa. Kalau berbicara masalah tentang, apa ya, kepingin tenar namanya lewat lewat TikTok atau lewat Instagram, justru mereka itu memberitahukan kinerja mereka yang, lewat media sosial itu disampaikan ke masyarakat, mungkin seperti itu. Dan, alangkah lebih baiknya ketika memang masyarakat atau warga itu merekam sendiri dari jejak histori, pengalaman, eee, kepentingan atau program yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat itu seperti apa. Nah, mungkin itu adalah, salah satu kita memilih siapakah yang akan menjadi pimpinan kita nanti, mungkin seperti itu. Baik Pak Yahya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Yahya bahwa sebelum kita memilih kita harus mengetahui visi misi dari siapa calon yang akan kita pilih, backgroundnya bagaimana, orangnya bagaimana. Tapi Pak, terkadang di saat akan diadakan pemilu ataupun pilkada, dari beberapa pasangan atau mungkin pendukungnya itu melakukan money politik atau politik uang.
Menurut Bapak Yahya, apakah uang atau hadiah dari calon yang akan kita pilih boleh kita terima? Jadi, money politik dalam suatu pemilihan, baik itu pemilu atau pilkada itu memang, sering terjadi. Jadi alangkah lebih baiknya menjadi, seorang pemilih yang cerdas, itu, eee, jangan sampai diambil atau jangan sampai lah ibaratnya gitu, Mhm. karena itu merusak demokrasi. Kita lihat dari zaman dulu, kita merdeka tidak ada money politik untuk menjadikan pemimpinan kita sebagai seorang presiden, kan Mhm. gitu sih ya. Iya betul. Jadi kita hidupkan lagi gotong royong, kita hidupkan lagi kita memilih pimpinan itu seperti apa, dari visi misinya, karena iming-iming uang sesaat itu juga akan merusak, demokrasi yang ada di Indonesia ini. Jadi seperti itulah, kenapa kok jangan sampai kita berbicara masalah uang untuk mencari seorang pemimpin, karena pemimpin tidak diciptakan dari uang itu. Pemimpin adalah orang-orang yang bisa untuk, membuat masyarakat atau rakyat menjadi lebih baik. Jadi kesenangan sesaat kita itu nanti akan kita pertanggungjawabkan setelah selesai pemilihan itu ya Iya, Pak ya. Jadi nanti dampaknya akan kita rasakan setelah calon yang kita pilih tadi menjadi pemimpin. Kita akan mengetahui gimana iya, rasanya dari money politiknya itu setelahnya Pak benar. ya. Wah, ini agak menakutkan sedikit ya ini teman pemilih kalau kita memilih hanya karena hadiah yang diberikan oleh calon yang akan kita pilih. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Oke, Pak. oke, oke. Bapak, saya ingin bertanya, apa perbedaan memilih karena popularitas dan memilih karena kualitas? Kadang itu begini Pak, yang terjadi di lapangan, ada yang populer tapi memang dia kerjanya baik, ada yang biasa saja tapi kualitasnya baik. Kadang teman pemilih pun juga bingung ya Pak ya, ada gampang, aduh saya lebih baik memilih yang siapa, yang mana, padahal visi misinya sama-sama baik. Bagaimana sih Pak cara memilih berdasarkan antara popularitas dan kualitas? Lebih Oke, baik yang mana Pak? berbicara masalah popularitas dan kualitas, kita lihat lagi siapakah sosok pemimpin yang akan kita pilih. Karena popularitas itu semua orang itu bisa tiba-tiba menjadi populer. Sekarang kan juga musimnya kan gitu ya. Iya. Ada yang viral, setelah itu populer, Iya, setelah itu benar. selesai. Hmm. Tetapi kalau berkaitan dengan kualitas, bahwasanya, pimpinan itu mampu untuk menjaga masyarakat menjadi lebih baik, dari mulai sejarahnya, historinya, ataupun, kedekatan dengan masyarakat, dengan hasil-hasilnya, dengan program-programnya, itu yang dinamakan kualitas. Jadi, sosok seperti apa yang akan memimpin kita untuk menjadi lebih baik, itu berkaitan dengan kualitas, seperti itu. Jadi pemilih yang cerdas harus mengutamakan kualitas ya Pak, Ya, bukan hanya popularitas saja. bukan hanya popularitas saja. Ini jadi catatan untuk teman pemilih, jangan sampai hanya karena popularitasnya kita memilih yang populer saja, tapi Mmm, harus dari kualitasnya juga yang kita perhatikan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak caranya agar kita bisa membantu orang lain atau masyarakat di sekitar kita agar bisa menjadi pemilih yang cerdas? mungkin banyak yang kita lakukan dengan, ngobrol, diskusi santai di tempat kerja kita, ini di KPU Kota Mojokerto ini ada RPP, Rumah Hmm. Pintar Pemilu. Dari RPP itu kita bisa belajar dari sejarah atau historinya dulu di tahun 1955 pemilu seperti apa, dari visi misinya para pimpinan yang kemarin menjabat itu seperti apa. Hmm. Di situ kita bisa ngobrol, kita diskusi bagaimana kesejahteraan masyarakat itu diciptakan oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi gitu. Jadi, bagaimana kita menentukan arah masa depan bangsa, itu ngobrolnya kita didiskusikan, kita lewat, paparan yang sudah diberikan oleh paslon, itu dengan keadaan dan realita yang ada di masyarakat. Itu bisalah kita nanti untuk menjadi pemilih yang cerdas, memilih siapa itu pemimpinnya. Dan bagaimana kita bisa mendiskusikan permasalahan yang ada di masyarakat atau sekitar kita,
dengan kebijakan. Itu banyak di lembaga kita ada divisi Sosdikli Farmasi itu memang tupoksinya yaitu memberikan informasi atau memberikan pendidikan pemilih pemula, yaitu ada di SMA, Hmm. mungkin kalau sekarang ya masih SMP lah, karena 4 tahun lagi kan juga sudah SMA, sudah mempunyai Hmm. hak pilih. Hmm. Jadi bagaimana eh, teman-teman itu memberikan pengertian bahwasanya demokrasi ini bukan hanya tentang uang. Wah, ternyata diskusi kita kali ini benar-benar sangat berarti sekali ya Pak ya. Sangat dibutuhkan oleh teman pemilih dimanapun teman pemilih yang berada, karena dengan diskusi kali ini kita bisa mengetahui bagaimana sih caranya menjadi pemilih yang cerdas. Seperti itu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Nah Pak, sebelum kita tutup episode podcast kali ini, bisa Oh minta iya. tolong Pak diberikan closing statement kepada teman-teman pemilih, khususnya bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas. Jadilah pemilih yang cerdas karena itu tanggung jawab dan itu juga untuk menentukan masa depan bangsa. Jadi seperti itulah. Pemilih tadi adalah closing statement dari bintang tamu kita hari ini, yaitu Bapak Yaya selaku Komisioner KPU Kota Mojokerto. Untuk teman pemilih dimanapun teman pemilih berada, ingat, kalian harus mengingat dengan baik-baik bahwa suara kita itu punya daya dan penuh dengan makna. Jadilah pemilih yang cerdas, karena dengan menjadi pemilih yang cerdas, kalian bisa memberikan informasi yang lebih bermakna, yang lebih baik lagi untuk masyarakat di sekitar kalian untuk menjadi pemilih yang cerdas pula. Baik, teman pemilih, saya akhiri podcast KPU Kota Mojokerto pada hari ini. Saya Indah Lestari, pamit undur diri dan sampai jumpa.